Hai, bagaimana kabarmu? Perkenalkan, ini aku yang katanya membawa sial. Sebelum aku lahir, ku dengar-dengar mereka sudah menaruh harapan tinggi terhadap aku. Membuat rencana indah bersama dengan orang terkasih, merencanakan bisnis, dan banyak merencanakan untuk melakukan hal baik bersama diriku. Di malam sebelum aku ada, mereka mempersiapkan penyambutanku dengan meriah. Di setiap rumah, banyak sekali keluarga yang sedang berkumpul untuk menikmati momen kebersamaan. 5, 4, 3, 2, 1. Bukan disambut dengan tangisan bayi, tetapi disambut dengan meriahnya kembang api. Apakah kalian mendengarnya? Aku tahu, sebagian dari kalian mungkin tidak mendengarnya karena hujan turun begitu deras. Raut wajah kebahagiaan sudah mulai tergantikan dengan kekhawatiran. Kulihat genangan air yang perlahan naik memasuki rumah kalian. Iya, banjir. Ternyata bukan hanya rumah kalian saja yang terkena. Bahkan ibu kota pun dibuat tenggelam olehnya. Bukan hanya harta yang hanyut, tetapi nyawa pun ikut terenggut. Lalu semua menjadi berubah. Saat yang tak terlihat secara kasat mata datang tanpa disapa. Pelan tapi pasti, ia datang menghampiri. Semua menjadi panik, kalut, dan takut. Tidak ada yang berani keluar dari rumah. Jalanan sepi, mal ditutup, sekolah diliburkan, tempat hiburan kosong, namun yang ramai hanyalah rumah sakit. Ya, siapa lagi kalau bukan corona? Banyak temanku yang kehilangan mata pencahariannya hingga harus memutar otak bagaimana menghidupi keluarganya. Banyak juga saudara-saudaraku yang harus kehilangan orang yang dikasihinya tanpa perpisahan yang sebagaimana mestinya. Tidak sedikit juga teman-teman medisku berjuang untuk menyelamatkan orang-orang yang tidak dikenalnya hingga harus mengakhiri hidupnya. Tangisan, amarah, dan kekecewaan terus terlihat dan terdengar olehku hingga keraguan menyelimutiku. Kalau aku bertanya apakah mungkin jawabannya ada? Kalau aku bertanya mengapa, apakah mungkin penjelasannya nyata? Kalau aku bertanya bagaimana, apakah mungkin Tuhan juga tunjukkan caranya? Ternyata tidak ada lagi apa, mengapa, atau bagaimana pada jawaban yang sudah jelas ada. Tuhan mau aku ada bukan hanya untuk mengerti arti kesempatan, perpisahan, dan perjuangan. Tetapi aku ada agar kalian meletakkan itu semuanya untuk bergantung padanya. Memang benar, aku berbeda dengan yang lain. Hingga dirimu terus disiksa dengan kenyataan yang ada. Tetapi, bukankah dengan diriku, Tuhan memperlihatkan kasih-Nya dengan cara yang sederhana, yang mungkin seringkali tak terlihat sebelumnya. Dan untuk sahabatku yang masih penuh dengan kekecewaan terhadapku, mungkin satu pintu sudah tertutup bagimu untuk menyelesaikan masalahmu. Namun, Tuhan tidak kekurangan akal membuka pintu-pintu yang lain untuk kau buka, menembus jauh dengan kekuatan yang Tuhan berikan. Ku berdoa, Tuhan, tolong berikan mereka damai yang dalam dan kasih yang luas. Walau gelombang itu menghempas kuat, biar angin itu mengamuk hebat, hingga api itu membumi hanguskan, tapi biarlah itu semua tidak menjadi perhatian mereka, karena mereka tahu Engkau bersamanya.
Dan akhir kata untuk sahabatku, terima kasih selama ini sudah memilih untuk tetap bertahan. Terima kasih sudah menerima diriku menjadi bagian dari kisah perjuanganmu. Berjuanglah sedikit lagi, hingga kesudahannya kita berkumpul bersama-sama, menertawakan kembali apa yang terjadi hari ini. Jangan lupa untuk sampaikan salam hangatmu kepada 2021. Dari aku, karya Tuhan yang terindah, si 2020. Shalom Bapak Ibu, saudara yang dikasih Tuhan, puji Tuhan. Kalau 2020 dengan berbagai persoalan, masalah, problem yang kita hadapi sudah diselesaikan oleh Tuhan. Dan 2021 kita memasuki tahun yang baru bersama dengan Tuhan. Saya percaya kita pasti bisa. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, bila 2021, mari kita songsong, kita sambut dengan penuh antusias, karena pasti Tuhan menolong. Dengan kebersamaan, kita boleh saling memuridkan, dan kita boleh memuridkan satu dengan yang lain. Mari kita tinggalkan rasa ego kita, tapi kita bergandengan tangan, kita memasuki tahun yang baru bersama dengan Tuhan. 2021 adalah tahun kemenangan buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom Bapak Ibu yang kekasih. Saya Pendeta Royal Purba menyapa sahabat-sahabat, jemaat-jemaat Tuhan yang berada di rumah. Kami percaya dimanapun Anda berada saat ini, Allah menyertai saudara, dan kami mengucapkan selamat tahun baru. Sebelum kita memulai acara ibadah kita hari ini, mari kita satukan hati kita, mari kita berdoa, sama-sama kita bangkit berdiri. Haleluya. Kami mengucap syukur, terima kasih, kami merasakan kasih anugerah Tuhan sepanjang tahun yang lalu, yaitu tahun 2020. Di awal tahun 2021 ini, tetaplah Engkau menjadi Allah Yehova Sidkenu yang menyelamatkan kami di awal tahun ini. Kami percaya Tuhan, kami bersuka cita. Satu deklarasi kami Bapa di tahun yang baru ini, Bapa Engkau membuat lidah kami Bapa menjadi lidah seorang murid yang luar biasa untuk tetap menyampaikan kabar berita keselamatan itu. Buat telinga kami telinga yang mendengarkan firman, supaya kami bisa menyampaikan kepada orang-orang lain bahwa Engkau juru selamat kami yang luar biasa. Secara khusus Bapa, kami berdoa buat ibadah kami hari ini. Kami tabiskan dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Demi nama Tuhan Yesus, Engkau urapi Bapak Gembala yang akan Bapak menyampaikan visi misi sebentar. Engkau Bapak urapi lidah bibirnya, kesehatannya dengan kasih anugerah yang luar biasa. Kalau Engkau telah memelihara gereja ini Bapak, kalau Engkau telah memelihara hamba-Mu ini tahun 2020, kami pastikan 2021 menjadi gereja yang dahsyat, dan gembala ini Engkau pakai dengan urapan ilahi. Bapak Engkau pakai Ibu Gembala kami Bu Lita Siswanto, bahkan Bapak kami percaya dia menjadi penolong yang dahsyat dan luar biasa. Anak mantu cucunya diberkati Tuhan, menjadi orang-orang yang memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga teringat kepada pelayan-pelayan di tempat ini yang semua mewakafkan dirinya sepanjang tahun Tuhan, yang mendedikasikan, memproyeksikan hidupnya kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan, perjuangan mereka tidak pernah sia-sia, jerilah mereka tidak pernah sia-sia. Bahkan kami berdoa, mari hamba-hamba Tuhan yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah, mari kita angkat tangan kita buat jemaat Tuhan dimanapun engkau berada sekarang. Yesus menyertai engkau, apapun yang kau kerjakan menjadi berhasil dan beruntung. Kalau engkau dipelihara tahun 2020, bahkan dia akan pelihara 2021. Apapun yang terjadi, apapun pergumulanmu, Tuhan tetap menjawab. Tuhan adalah Yehova Jireh yang menyediakan segala sesuatu. Engkau yang sakit akan disembuhkan, karena dia adalah Yehova Rafa. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkat kasih anugerah Tuhan melimpah atas engkau.
Engkau. Bapak Ibu yang kekasih, tidak lupa kita berdoa. Mari kita angkat tangan kita dimanapun Engkau berada. Mari kita angkat tangan kita. Kita memberkati bangsa dan negara kita. Engkau di rumah, di dalam perjalanan, dimanapun engkau berada, di hotel hari ini, engkau berada di tempat liburan, mari angkat tanganmu. Blessing bangsa dan negara. Kami blessing, kami berkati bangsa dan negara kami. Mulai Sabang sampai Merauke, diberkatilah bangsa Indonesia menjadi bangsa yang dahsyat, bangsa yang takut akan Tuhan, bangsa yang merdeka di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berkati pemimpin kami Pak Jokowi, kami berkati Pak Maruf Amin, kami berkati Menteri Indonesia Kabinet Maju, Indonesia Kabinet Kerja, diberkati para TNI Polri, diberkati semua tim medis. Bapak, kami percaya orang-orang yang bekerja untuk Bapak Departemen Sosial yang memelihara Bapak setiap rakyat Indonesia, diberkatilah bangsa kami. Ada mata Tuhan, ada hati Tuhan, ada Tuhan di tengah bangsa kami selama-lamanya. Untuk COVID-19 kami percaya akan berakhir karena Tuhan tidak pernah merancangkan rancangan kecelakaan kepada negara dan bangsa yang dicintainya. Kami percaya ada pemulihan, kami percaya ada kesembuhan untuk bangsa kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang kekasih, mari kita tetap angkat tangan kita, kita blessing kota kita Bekasi. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami blessing, kami berkati Bekasi. Diberkatilah Pak Rahmat Effendi dengan jajarannya. Diberkatilah provinsi kami Pak Ridwan Kamil. Diberkati semua di dalam nama Tuhan Yesus. Jadilah provinsi kami Jawa Barat menjadi provinsi yang takut akan Tuhan. Bekasi menjadi kota yang penuh dengan kasih, kota perubahan, kota yang tidak ada peperangan, tidak ada chaos. Kami percaya Tuhan, damai sejahtera Engkau Bekasi. Haleluya. Kami juga berdoa Tuhan buat ketua BPH kami Bapak Dr. Rubin Adi Abraham. Diberkatilah dia, anak mantu cucunya, istrinya, bahkan penggembalaannya dimanapun dia hari ini berada. Tuhan memberkati dia. Berkat Allah Abraham, Ishak dan Israel turun atas dia, maka dia menikmati hidup, menikmati penggembalaannya, bahkan menjadi leader yang luar biasa bagi GBI sedunia. Kami juga tidak lupa berdoa buat ketua BPD kami, yaitu Bapak Sahala Nenggolan. Diberkatilah dia dimanapun berada. Diberkati anak mantu cucunya, diberkati penggembalaannya, diberkati gerejanya, diberkati apapun yang di zamannya menjadi berhasil dan beruntung. Ini doa kami. Kami tabiskan ibadah awal tahun ini dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Biarlah sepanjang puji-pujian hanya kami dedikasikan, kami proyeksikan hanya untuk satu nama, memuliakan nama Tuhan kami yang lahir dan hidup dan bangkit, menyiapkan tempat kami di surga dan mencurahkan rohnya kepada setiap kami. In the name of Jesus, haleluya. Yang sepakat sama-sama katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yang lebih meriah lagi bagi Allah kita. Kita percaya 2020 sudah kita lewati bersama dengan Tuhan, dan 2021 kita akan mengalami Tuhan. Gerakannya akan terjadi di kota kita, gerakannya akan terjadi di Indonesia, sebab Allah kita adalah Allah yang dahsyat. Setuju katakan tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Roh Kudus, Roh Allah, bakar hati dan hidupku. Apimu bakarku, jadi korban persembahan. Jamah bibir, hati dan pikiran dengan api urapanmu. Beriku kasih kudusmu. Boleh kita angkat tangan kita bagi Tuhan. Jangkau semua bangsa bagimu, bagi Yesus. Haleluya. Inilah doa kami Tuhan, Roh-Mu tercurah bagi kami. Roh Kudus, Roh Allah, bakar hati dan hidupku.
apimu bakarku, jadi korban persembahan, jamah bibir, hati dan pikiran. Amin. Dengan api urapanmu, ini doa kami Tuhan, beriku kasih kudusmu, jangkau semua bangsa bagimu. Gerakan Roh Allah terjadi di sini, Allah lakukan melawat umatnya di timur dan barat, dari utara selatan. Lawatan Allah sekarang. Gerakan Roh Allah terjadi di sini. Apa saudara? Amin. Lawat umatnya di timur dan barat, dari utara selatan. Lawatan Allah sekarang. Boleh kita bertepuk tangan di kepala kita. Woo! Roh Kudus, Roh Allah, bakar hati dan hidupku, apimu bakarku, jadi korban persembahan, jamah bibir, hati dan pikiran. Dengan api urapanmu, beriku kasih kudusmu, jangkau semua bangsa, semua bangsa bagimu. Gerakan Roh Allah terjadi di sini, Allah lakukan melawat umatnya di timur dan barat, dari utara selatan. Lawatan Allah sekarang. Jemaat saja katakan, Bapak Ibu katakan, kami percaya kuasa-Mu. Lawatan Allah. Sekali lagi katakan, gerakan Roh Allah terjadi di sini, Allah lakukan melawat umatnya di timur dan barat, dari utara selatan. Lawatan Allah sekarang. Lawatan Allah, lawatan Allah. Sekali lagi, lawatan Allah. Sekali lagi katakan, lawatan Allah sekarang. Kami percaya lawatan-Mu terjadi bagi umat-Mu, bagi negeri ini, sebab Engkau yang menyertai kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Allahku. Kami percaya rencana-Mu tidak akan pernah berhenti. Ketika ada badai yang terjadi bagi bangsa ini, bagi negeri ini, karena kami percaya rencana-Mu lebih tinggi dari atas segalanya. Kami serahkan hidup kami, dan kami percaya Engkau yang akan ambil alih seluruhnya, dan Engkau akan mengerjakan pekerjaan-Mu dengan sempurna dan segera. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Basuh aku di dalam darah-Mu, Anak Domba.
Jama bibir, luruskan hatiku dengan Roh-Mu. Ku rindu kemuliaan Tuhan, lebih dari segala harta. Jadikan ku hamba setia kepadamu, lebih dari segalanya, lebih dari segalanya. Ku ingin Kau Tuhan, emas, perak, dan permata tiada artinya. Inilah kerinduan kami. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Mari kita nyanyikan sekali lagi pujian ini. Basuh aku di dalam darah-Mu, anak domba, anak domba. Jama bibir, luruskan hatiku dengan Roh-Mu. Ku rindu kemuliaan Tuhan, lebih dari segala harta. Jadikan ku hamba setia kepadamu, lebih dari segalanya, lebih dari segalanya. Ku ingin Kau Tuhan, emas, perak, dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Biar musik memuji Tuhan, mari kita masing-masing menyembah Tuhan, bermazmur bagi Dia. Naikkan doa syafaat-Mu, nyanyian syukur-Mu. Haleluya. Kami rindu Engkau di atas segalanya. Kami mengharapkan-Mu di atas segalanya, sebab Kaulah Allah yang hidup. Oh, kerinduan hati kami mendekat Engkau Tuhan dalam kemuliaan-Mu, berjalan bersama-Mu, menikmati kemuliaan-Mu ya Allahku. Biar kami meninggikan-Mu dengan seluruh hidup kami. Hinarabaya sakanarabarabalabarabalabarabalabaraba sakanarabatakanaраbalarabalarabalarabalarabalaba. Mengalirlah Tuhan kemuliaan-Mu
Mengalirlah seperti sungai bagi gereja-Mu. Penuhi kami Tuhan, jamah kami Tuhan. Haleluya. Roh-Mu yang berkuasa atas kami, membawa kami ke dalam segenap rencana-Mu yang dahsyat. Haleluya. Tiada yang kami ingini, hanya Kau Tuhan, hanya Kau-lah selama-lamanya. Lebih dari segalanya ya Tuhan, Kaulah yang kami ingini. Menyukai-Mu, menyukai hadirat-Mu, menyukai kemuliaan-Mu, berjalan di dalam kasih-Mu, sesuai kerinduan-Mu, untuk menyenangkan hati-Mu. Ya Allahku, ya Rajaku, seumur hidup kami memuji dan menyembah-Mu. Di atas segalanya Kau yang kami tinggikan. Haleluya, haleluya, Yesusku. Jesus. Lebih dari segalanya ingin. Biarlah ini menjadi doa seluruh umat-Mu Tuhan. Hati yang haus dan lapar akan Tuhan dicurahkan dengan limpah. Bersekutu, inilah doa kami Tuhan. Lebih dari segalanya, lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan, emas perak dan permata, tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Jadikan ku hamba, jadikan ku hamba setia kepadamu. Jadikan ku hamba berkenan kepadamu. Jadikan ku hamba berkenan kepadamu. Kami bersyukur, terima kasih di saat kami meninggalkan 2020 dan Tuhan menghantar kami masuki tahun yang baru 2021. Kami percaya Tuhan, tahun yang lama sudah kami tinggalkan dan tahun yang baru kami akan song-song bersama dengan Tuhan.
Kami yakin dan percaya tangan perkasa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, sertai kami, tuntun kami, urapi kami. Dan bahkan ketika kami melalui tahun-tahun 2021, apapun yang kami hadapi, pasti kami menjadi pemenang oleh karena Tuhan yang menyertai hidup kami. Terima kasih Bapa, biarlah hamba-Mu menyampaikan isi hati-Mu. Dan kami mau tahun 2021 hidup kami dituntun oleh firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, bila pengurapan Allah Roh Kudus ada dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom buat kita semua. Ya, saya sapa juga yang di rumah, saya percaya yang di rumah pun sedang menikmati hari-hari yang luar biasa karena di tahun 2020 yang penuh dengan tantangan, ya. Rasanya kita ini ada di dalam sebuah penjara yang nggak kelihatan Bapak Ibu Saudara, ya. Di penjara oleh karena aturan-aturan pemerintah yang memang harus mau tidak mau harus kita taati. Tapi tahun 2021 biarlah yang tadinya kita anggap penjara, tetapi tahun 2021 kita percaya meskipun ada aturan-aturan main, tapi Tuhan tetap menyertai kita. Sehingga tahun 2021 ini benar-benar menjadi tahun yang menyenangkan buat kita semua. Katakan amin. Ya, saya ucapkan juga selamat tahun baru 2021, jangan pernah takut. Kalau Tuhan sudah menyertai kita 2020, penyertaan Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Ya, saya berikan satu tema di tahun 2021 ini adalah tahun pemuritan. Ya, kenapa tahun pemuritan? Karena begini Bapak Ibu Saudara, tujuan Tuhan datang ke muka bumi ini memang untuk menyelamatkan manusia. Karena kita ini adalah serupa segambar dengan Allah. Dan awal mula penciptaan, tujuan Allah itu adalah untuk hidup kekal bersama-sama kita, bersama-sama dengan Allah. Itu adalah tujuan. Tetapi oleh karena jatuh di dalam dosa dan terus menerus jatuh dalam dosa, sampai Allah menghukum manusia ini dengan air bah. Dan bahkan karakter sifat manusia tidak pernah berubah. Diberikanlah Yesus. Yang baru saja beberapa waktu yang lalu kita rayakan Natal dan kelahiran Yesus benar-benar, kelahiran Tuhan kita benar-benar adalah menjadi teladan. Dan setelah itu apa sih tujuan Tuhan? Harus dimuridkan. Sebab pemuritan itu sangatlah penting. Mari kita buka di dalam Matius 4 ayat 18 sampai 22. Matius fatsalnya yang keempat. Maaf, saya harus lepas masker biar suara saya juga terdengar. Matius fatsalnya yang keempat. Dari pembacaan Matius fatsalnya yang keempat ini, dari ayat yang pertama, itu adalah pencobaan di padang gurun. Memang Allah mengizinkan Tuhan Yesus dicobai, ya, dan bahkan dia menang. Lalu di fatsalnya yang ke-12, Yesus tampil di Galilea dan dia menyaksikan, mendengar, melihat bahwa Yohanes ditangkap, gitu ya. Lalu ayatnya yang ke-18, kita baca bersama-sama perikopnya saja. 2, 3. Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Artinya di awal pelayanan Tuhan Yesus ketika dia diizinkan oleh Allah dicobai dan dia menang. Lalu dia menyaksikan sendiri Yohanes, mendengar bahwa Yohanes itu ditangkap. Lalu Yesus mulai berpikir, nanti kalaupun sekali waktu dia juga akan ditangkap, kalau dia tidak punya generasi, maka selesailah. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, Yesus mempersiapkan murid-murid yang dipilihnya. Saya bacakan ayat 18 sampai ayatnya yang ke-22.
Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. 19 sama-sama, 2, 3. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Saya bacakan ayat 20. Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya bersama ayah mereka, Zebedeus, sedang membersihkan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya lalu mengikuti dia. Kalau selintas kita melihat, memang seakan-akan sepertinya enak ya manggil orang untuk dijadikan pengikutnya, untuk dijadikan muridnya. Bapak, Ibu, Saudara, Tuhan Yesus bukan sedang membangun sebuah agama untuk menjadi pengikut, untuk menjadi pendukungnya, bukan. Tetapi Tuhan Yesus sedang memuridkan, sedang mencari murid. Berbeda kalau supaya nanti, kalau partai perlulah. Tapi Tuhan Yesus bukan sedang membangun sebuah partai. Enggak. Tuhan Yesus sedang memuridkan, sedang mencari generasi penerus. Dia mencari murid, yang pertama ditemuinya itu adalah Simon. Bersama saudaranya, siapa namanya? Andreas. Dan ketika mereka dipanggil, "Ikutlah aku, kalian akan kujadikan penjala manusia." Ini pengertian penjala manusia itu bukanlah sebuah ilustrasi atau apa, enggak. Dan memang tujuan akhir daripada Tuhan Yesus memanggil murid-murid ini semuanya untuk menjadi penjala manusia. Kenapa diberikan gambaran? Karena kedua orang ini adalah nelayan. Supaya mereka menangkap, supaya mereka cepat mengerti, karena dua orang ini bukan orang yang pintar, bukan orang yang terpelajar. Oleh sebab itu diberikan sebuah gambaran bahwa kalian akan kujadikan penjala manusia. Yang artinya adalah kalian akan kumuridkan, biarlah kalian juga nanti menjadi seperti aku, melanjutkan pelayananku. Jadi betapa pentingnya yang namanya murid. Dan ketika mereka tidak berpikir panjang, langsung Alkitab mengatakan mereka meninggalkan jalannya, lalu dua orang ini mengikut Yesus. Setelah itu mereka berjalan lagi menyusuri danau Galilea dan ketemu lagi dengan dua orang. Yang satu Yakobus dan saudaranya Yohanes. Yakobus yang disebut sini Yakobus anak Zebedeus. Bersama dengan saudaranya Yohanes dan pada akhirnya Simon yang disebut Petrus, Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes anak Zebedeus. Akhirnya ketiga orang inilah yang kemana-mana mengikuti Yesus. Awal mula 4 orang ini yang dipanggil, dan kalau kita membaca selanjutnya, murid-murid yang lain pun dipanggil dari berbagai macam latar belakang. Yang saya mau soroti yang pertama adalah yang Yesus kerjakan sebelum dia masuk di dalam pelayanan, mengadakan mujizat dan seterusnya. Ya, kalau kita baca Matius 4 ayat selanjutnya, nanti di situ Yesus mengadakan mujizat. Ya, baru mereka mengadakan mujizat. Tetapi pertama-tama yang dicari adalah murid. Hal yang pertama
catat Bapak Ibu Saudara, biarlah tahun 2021 kita harus mengadakan pemuritan. Katakan amin. Ya. Kita ini kan banyak ini, kelompok-kelompok kita ini kan banyak. Ya. Karena kita ini sudah seakan-akan sepertinya sudah dibatasi pertemuan-pertemuan. Oleh sebab itu kita mulai dari SPG gitu ya. SPG sudah nggak bisa ketemuan lagi. Karena dilarang oleh anak-anaknya. Saya nggak menyalahkan, tapi memang keadaan, situasi. Tapi saya berharap nanti Ibu Tri bersama dengan teman-teman gitu ya, yang lain. Ya, mulai dibuatin kelompok-kelompok grup di WA. Mulai bagiin firman, mulai sharing di situ. Itulah bentuk pemuritan yang harus kita kerjakan. Nanti ada wanita, godly woman, ada priesthood. Mulai kita bekerja untuk apa? Memuridkan. Lewat apa yang sudah Tuhan izinkan ada, WA, apalagi, saya nggak ngerti sih, kurang begitu paham. WA, ada Zoom, coba itu dipakai. Dan yang lain-lain. Hal yang pertama, saya mau mengingatkan, 2021, mari kita muridkan orang-orang yang ada di sekitar kita. Yang kedua, ketika Tuhan Yesus menemukan Simon dan Andreas, Tuhan Yesus tidak memaksa, tetapi menawarkan. Mau nggak kamu menjadi pengikutku? Mau nggak kamu ikut aku? Dan respon kedua orang ini positif. Langsung meninggalkan jalannya. Oleh sebab itu kita juga nggak boleh memaksa ketika di gereja sini ada yang namanya MSK, ada yang namanya STTBI, ada yang namanya NLA. Saya bersyukur loh. Ini enggak ada di otak konsep saya, enggak ada. Tetapi semua Tuhan tata, semuanya Tuhan atur sedemikian rupa dan Tuhan tempatkan orang-orang yang tepat. Ya. Tuhan tempatkan orang-orang yang tepat. Masing-masing punya peran. Nanti di akhir khotbah saya akan sampaikan. Ini penting sekali. Karena apa? Ini pencetak generasi. Dulu awal mula pelayanan, saya pernah ditanya 2-3 orang yang tanya sama saya, Pak Rudi, kalau di Kemang yang sudah S1 teologi siapa ya? Saya bingung. Gak ada waktu itu, awal mula. Dalam tanda kutip ketika saya kumpul dengan teman-teman, saya itu minder. Jujur aja. Tapi sekarang kalau ditanya, sudah ada enggak S1 dari teologi? Oh banyak, sebentar lagi lulus, sebentar lagi wisuda, sebentar lagi ucapan syukur. Kan begitu kan? Ya. Saya bersyukur, S2 ada. Dan sekali lagi Bapak Ibu Saudara, ini semua karena Tuhan. Oleh sebab itu ketika saya merenungkan sejarah dari gereja ini, siapa sih yang menata gereja ini? Saya yakin sepenuhnya adalah Tuhan. Sampai Tuhan menempatkan segala sesuatu, Tuhan mempersiapkan, Tuhan menyediakan semuanya. Oleh sebab itu tahun ini saya berharap tahun pemuritan dikuatkan sekali. Harus kuat, harus jauh lebih kuat daripada tahun-tahun sebelumnya. Hal yang kedua, Tuhan Yesus menawarkan, bukan memaksakan. Dan puji Tuhan, 2 bersaudara, yaitu Simon dan Andreas, Yakobus dan Yohanes anak Zebedeus. Mereka meresponinya dengan benar, dengan antusias. Meninggalkan pekerjaannya, lalu bersedia. Dan yang ketiga, Tuhan Yesus ketika memilih murid-muridnya ini dengan satu tujuan, yaitu menjadi penjala manusia. Katakan sama-sama penjala manusia. Baik Bapak Ibu Saudara, lulusan apapun, S1 ke S2 ke mau MSK, selesai MSK, selesai sekolah NLA, selesai STTBI, apa tujuannya? Mencari jiwa, menjadi penjala manusia. Satu tujuan Tuhan Yesus.
Dia sudah mengawali. Yang berkorban hanya Tuhan Yesus untuk menebus segala dosa dan kesalahan kita. Tugas setiap kita, tugas setiap murid adalah mencari jiwa. Saya tekankan bahwa betapa Tuhan Yesus itu Allah Bapa sangatlah mementingkan yang namanya jiwa. Allah tidak mau kehilangan ciptaannya yang mulia, yaitu Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Dan yang terakhir adalah, yang tadi saya ceritakan bahwa di GBI NLC, Bapak, Ibu, Saudara, kalau pemuritan dari zaman kita waktu itu SPK, ya saya anggap itu sebuah program gereja. Saya nggak tahu terus berlanjut sampai tahun 2020. Itu angkatan yang keberapa? 21, angkatan yang ke-21. Dan saya berharap langsung memasuki tahun 2021. Ada yang namanya MSK, angkatan 22 berarti ya nantinya ya. Ya, lanjut, angkatannya harus lanjut meskipun namanya berubah. Ya. Harus berlanjut yang namanya MSK. Nanti kita akan buat buku sendiri. MSK. Menjadi seperti Kristus. Memang ini tujuannya. Untuk apa? Bukan disalibkan Bapak Ibu Saudara. Kalau nanti di awal, ayo siapa yang mau ikut MSK? Tapi harus bersedia ya disalib ya. Enggak ada orang yang mau ikut. Tapi akan kujadikan penjala manusia. STTBI ini sudah berjalan angkatan kedua, betul ya Ike? Angkatan kedua ya, berjalan angkatan kedua. S2-nya sudah ada berapa orang? S2-nya ada berapa orang? 15 orang. Saya berharap Tuhan kirim lagi lebih banyak lagi untuk S1-nya, untuk S2-nya. Jadikan di segala aspek menjadi murid Kristus, menjadi penjala manusia. SPG nanti ini, angkatan yang pertama tahun 2021. Ya, konsep saya sebetulnya di SPG itu banyak. Ya, karena saya kan harusnya sudah masuk SPG begitu ya. Sudah masuk SPG belum sih? Udah ya? Oke, ya udah nanti rambut saya cat putih kayak Pak Sahat. Ya. Konsep saya di SPG itu banyak Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Ini ya konsep saya ya. Saya mau bukakan, harusnya orang luar pun yang belum kenal Tuhan ajak ke sini. Tadinya kalau tidak musim pandemi, tapi karena musim pandemi sulit. Ya udahlah kita berdoa lagi sama Tuhan gimana caranya. Dan banyak aspek nanti dari wanita. Kesan, ya kesan. Pasti nanti kesan ini adalah tiangnya buat pemuritan. Karena apa? Dari segala aspek itu bisa kita menjadikan orang di sekitar kita menjadi murid. STTBI dan yang terakhir adalah NLA. Konsep NLA, saya jujur kalau mau ngomong nggak punya konsep. Tapi Tuhan menata secara tidak terang-terangan, Tuhan itu menata. Dan ketika Tuhan menata, saya bersyukur. Karena apa? Pelajaran, saya nggak pernah mengikuti. Tetapi seringkali saya ngobrol sama Pak Roy, itu sampai seberapa jauh. Dan kalaupun Pak Roy cerita, itu yang saya tangkap cuma 40-50%. Karena saya bukan orang di dunia pendidikan. Dan ini buku-buku yang diberikan pelajaran di NLA pun itu satu tujuan. Bukan sekolah biasa yang mengasah otak, tetapi ini adalah mengasah hati. Dan saya bersyukur Bapak Ibu Saudara, MSK, STTBI, NLA, ini dengan satu tujuan.
Tujuannya apa? Mencari jiwa, menyelamatkan jiwa. Oleh sebab itu mari kita bersatu hati di tahun 2021. Kita muridkan orang-orang yang ada di sekitar kita. Mau itu one on one, mau itu one on two, silakan. Enggak apa-apa. Tapi yang jelas, biar hidup kita berfungsi untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur terima kasih kalau Tuhan buka di tahun 2021 ini. Sebagai tahun pemuritan, persiapkan kami Tuhan. Hati pikiran kami, jiwa roh kami persiapkan. Untuk Tuhan tanamkan konsep-konsep pemuritan itu di dalam hidup kami. Sehingga apapun Tuhan yang kami kerjakan, kami tetap ingat bahwa kami harus dimuridkan, kami harus memuridkan. Oleh sebab itu ya Bapa, urapi setiap kami, pakai hidup kami untuk menjadi alat di tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan masuk di dalam perjamuan kudus. Biar lewat perjamuan kudus ini kami diingatkan bahwa hidup kami adalah milik Tuhan. Bahwa hidup kami sudah dibayar lunas, sudah ditebus oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Tuhan pimpin, Tuhan sertai. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Mari saya undang hamba-hamba Tuhan yang melayani perjamuan kudus. Basuh aku di dalam darah-Mu, Anak Domba. Jamah bibir, luruskan hatiku dengan Roh-Mu. Kemuliaan Tuhan lebih dari segala harta, jadikan ku hamba setia kepadamu. Kalau hari ini Tuhan sudah menuntun kami memasuki tahun 2021. Dan Tuhan mengundang setiap kami untuk duduk semeja sehidangan. Untuk kami boleh menikmati perjamuan kudus. Biar lewat perjamuan kudus ini Tuhan, kami terus diingatkan bahwa hidup kami adalah milik Tuhan. Hidup kami sudah dibayar lunas oleh Tuhan. Tuhan berkati roti dan anggur yang adalah lambang tubuh dan darah-Mu. Tuhan berkati hamba-hamba-Mu yang melayani. Tuhan berkati kami semua Tuhan yang menikmati. Mereka yang ada di rumah. Tuhan biarlah kami terus diingatkan hidup kami adalah milik Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Basuh aku di dalam darah-Mu, Anak Domba, Anak Domba. Jamah bibir, luruskan hatiku dengan Roh-Mu, dengan kemuliaan Tuhan lebih dari segala harta, jadikan ku hamba setia kepadamu.
dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Kami bersyukur, terima kasih kalau di tangan kanan kami ada roti dan anggur yang adalah lambang tubuh dan darah-Mu. Biarlah Tuhan lewat perjamuan kudus hari ini, di mana kami Tuhan terus hendak melanjutkan 2021. Biar Tuhan terus di awal tahun ini Tuhan mengingatkan kepada setiap kami bahwa ini ada tahun pemuritan. Bahwa ini Tuhan ketika kami menikmati perjamuan kudus, kamilah Tuhan yang Tuhan muridkan. Dan kami akan memuridkan banyak orang. Terima kasih Bapak, terima kasih. Mari sekarang angkat rotimu dengan tangan kanan tinggi-tinggi dan dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan. Ia mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang sudah kita pecah-pecahkan adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Makanlah dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari sekarang angkat cawanmu dengan tangan kanan tinggi-tinggi dan kembali dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Amin. Minumlah dalam nama Tuhan Yesus. Mari angkat hatimu, angkat tanganmu. Ucapkan syukurmu di hadapan Tuhan. Ucapkan terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih padamu Tuhan atas kasih-Mu, terima atas kasih kebaikan-Mu, atas terima pengorbanan-Mu. kasih Tuhan. Kami bersyukur Kau menjadikan kami baru dengan pengorbanan-Mu, dengan pengorbanan-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik.
Kami bersyukur, terima kasih Tuhan buat perjamuan kudus yang sudah kami nikmati. Dan biarlah sekali lagi kami menyerahkan seluruh kehidupan kami, hamba-hambamu, para pelayan dan jemaatmu 2021 ini bersama dengan Tuhan. Kami dimuridkan bersama dengan Tuhan. Kami pun akan memuridkan banyak orang. Terima kasih Bapak, terima kasih. 2021 adalah tahun kemenangan buat kami. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ini ke dalam tangan Tuhan. Berkati hamba-hambamu yang sudah melayani hari ini. Berkati Tuhan mereka, Tuhan yang sudah mengikuti ibadah awal tahun. Ucapan syukur di tahun 2021 ini. Kami yakin dan percaya berkat Tuhan senantiasa ada dalam hidup kami. Mari sekarang buka hati, angkat kedua tangan dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang manis yang indah dari Allah Roh Kudus, biar senantiasa menyertai, melindungi, memberkati kita semua. Hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput setiap kita di awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Katakan amin. Silakan duduk. Ya Bapak Ibu Saudara, minggu besok tanggal 3 Januari 2021, ibadah kita adakan 4 kali, jam 6, jam 8, jam 10, dan jam 12. Sore harinya ditiadakan. Jadi sekali lagi tanggal 3 Januari 2021 kita mengadakan ibadah 4 kali, jam 6, jam 8, jam 10, jam 12 disertai dengan perjamuan kudus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sekali lagi selamat tahun baru, selamat menjadi murid dan selamat memuridkan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan, kita sudah memasuki tahun yang baru 2021. 2020 sudah kita lalui. Mari kita song-song, kita sambut dengan penuh antusias. 2021. Kami siap dimuridkan. Kami siap memuridkan. Selamat tahun baru 2021. Immanuel.